segini bisa menghasilkan 800.000. Sedangkan modalnya ini untuk satu pak ini adalah cuma Rp40.000 teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua sama wirausaha TK dan fotokopi. Oke, pada video kali ini kembali bertemu dengan saya, channel Mas Ragil ya, yang membahas tentang seputar wirausaha yang ada di desa, khususnya adalah usaha TK dan fotokopi. Oke, nah pada video kali ini saya akan men-share ya salah satu usaha yang bisa kita lakukan di usaha TK kita dan fotokopi kita ya, yang bisa mendapatkan keuntungan yang banyak dengan modal kecil ya. Jadi sesuai dengan yang sekarang lagi rame ya, jadi salah satu bisnis yang bisa kita lakukan di usaha TK fotokopi kita yang bisa mendapatkan keuntungan banyak adalah dengan membuat jasa cetak kartu vaksin. Oke, nah saya akan men-share bagaimana sih keuntungan yang terdapat dari membuat ataupun mencetak kartu vaksin ya. Jadi kalau kita sudah vaksin pertama dan kedua kan kita mendapatkan sertifikat vaksin ya, kemudian bisa kita download dan kita buat kartu vaksinnya seukuran dengan ATM ataupun KTP, karena sekarang di mana-mana kartu vaksin ini menjadi salah satu syarat apabila kita mau pergi kemana-mana, misalnya mau ke mall, mau ke perjalanan jauh maupun ke mana-mana, itu biasanya yang ditanyakan adalah kartu vaksin. Oke, jadi kalau ukurannya sesuai KTP, sesuai ATM kan gampang dibawa dan ditaruh di dompet ya, jadi tidak repot. Oke, di video selanjutnya saya akan men-share bagaimana cara mencetak kartu vaksin ya, kemudian bagaimana cara mendownloadnya supaya nanti bisa menjadi acuan buat teman-teman semua yang ingin membuka usaha jasa cetak kartu vaksin seperti ini. Oke, namun di video kali ini saya akan membahas keuntungannya ya. Jadi tarif yang kita bebankan kepada konsumen yang mencetak kartu vaksin kepada kita untuk satu kartu itu di sini rata-rata dibebankan biayanya itu adalah Rp20.000 teman-teman ya. Oke, Rp20.000 untuk cetak satu kartu vaksin. Lalu berapa keuntungan kita ya? Oke, jadi teman-teman semua ya, kalau untuk mencetak kartu vaksin itu kita modalnya cuman kecil ya, sedikit teman-teman ya, tidak banyak. Misalnya ini saya, nah salah satunya adalah bukan ini, sebentar salah ngambil ini. Jadi kalau kita mau mencetak kartu vaksin teman-teman ya, kita cukup modalnya adalah kertas ya, kertas ID, kertas PVC ID card ya, seperti ini, terlihat seperti ini ya. Oke, nah di sini satu pak ini harganya adalah, kalau di daerah saya dari grosir itu adalah Rp40.000 segini ya. Segini itu isinya banyak teman-teman ya, 3 set dan 5 set ya. Jadi untuk satu lembar ini kita bisa mencetak beberapa kartu vaksin ya teman-teman ya. Oke, jadi kalau sebentar saya taruh dulu kameranya biar teman-teman ini tahu ya. Nah, jadi teman-teman ya, untuk satu ini kan isinya banyak ya. Kemudian di dalam ini kan ada dua ya, satu untuk mengeprintkan tulisannya atau cetak kartunya ya, untuk mengeprint kartunya ini yang lembaran seperti ini ya, yang halus, yang seperti ini, yang tipis-tipis ya. Kemudian yang untuk mencetak seperti ATM-nya adalah seperti ini. Oke, jadi lebih tebal ya. Nanti setelah kita print kan kita gunting, kemudian kita tempelkan di kertas yang lebih tebal ya. Jadi nanti bentuknya menjadi seperti ATM ataupun KTP. Oke, jadi kalau segini ini
harganya Rp40.000 dan isinya ini adalah banyak teman-teman ya. 1 2 3 1 2 3 4, ada 5 teman-teman ya. Ininya ada 5, kemudian ininya yang kertas tipisnya tuh ada banyak ini teman-teman, banyak juga pokoknya di sini ada banyak. Nah, kemudian teman-teman ya, untuk satu lembar ini kita bisa mencetak berapa kartu ya. Jadi kalau diperkirakan ini ada 1 2 3 4. Taruhlah ini kita, karena kita ada yang dibuang ya, kita taruhlah kita bisa mencetak 8 kartu ya. Jadi kira-kira ada 8 kartu vaksin yang kita bisa cetak di satu lembar ini. Sedangkan satu kartu vaksin itu harganya adalah Rp20.000. Kalau segini ini adalah 8, bisa mencetak 8 kartu vaksin, 8 kali 20 berarti sudah berapa itu? 8 kali 20.000 berarti 160.000 teman-teman ya. Nah, jadi satu lembar ini bisa menghasilkan 160.000 kotor ya, 160 kotor. Kemudian kalau satu segini ini harganya 40.000, otomatis kalau satu lembar ini kan sudah mencukupi modal kita untuk membeli satu pak ini ya teman-teman ya. Kan ini cuma 40.000 ya. Sedangkan tadi satu lembar ini bisa mencetak 8 kartu. 8 kartu uangnya adalah 160.000, dikurangi 40 masih 120.000 ya. Taruhlah 120.000 itu untuk biaya-biaya ya seperti tintanya dan listriknya, kemudian pengepresannya ya, pengepresannya juga kan pakai listrik, jadi itu termasuk biaya listrik ya. Kemudian juga biaya-biaya kita yang lainnya. Tapi kalau untuk modalnya cuma itu tadi teman-teman ya. Oke. Sementara dalam satu pak ini kan ada 5 kayak gini, otomatis masih ada 4 lagi kan. Nah, 4 lagi kali 8, 8 kali 4 32 ya. 32 kali 20. Jadi bisa mencetak berapa itu? 32 kali 20 600.000 teman-teman ya. Jadi satu pak ini bisa menghasilkan 600.000 ya. 600.000 apa namanya, 600.000 ditambah tadi 160 ya. Jadi sekitar 800.000 ya. Jadi segini bisa menghasilkan 800.000. Sedangkan modalnya ini untuk satu pak ini adalah cuma Rp40.000 teman-teman ya. Jadi kalau kita bisa menghasilkan 800.000 dalam satu pak ini, sedangkan modal paknya ini adalah cuma 40.000, taruhlah untuk biaya listrik dan pengeditan ya, itu paling ya kita taruhlah 300.000 ya. Jadi masih ada keuntungan kita tuh 500.000-an ya. Apa? Dikurangi itu 40 jadi 340 sekitar 460.000 ya. Jadi cukup besar lumayan ya teman-teman ya, keuntungan kita dari mencetak kartu vaksin ini ya. Jadi buat teman semua mungkin bisa menjadi inspirasi juga ya untuk mencetak kartu vaksin di usahanya ya. Bayangkan kalau dalam satu hari kita bisa mencetak 10 ataupun 20 kartu ya, sudah berapa penghasilan kita ya. Jadi kita harus memanfaatkan situasi ataupun momen-momen yang bisa menghasilkan uang ya, pendapatan yang banyak di usaha dan ATK fotokopi dan ATK kita ini tentunya. Oke. Jadi kita harus memanfaatkan momen-momen penting seperti sekarang ini ya, yaitu mencetak kartu vaksin. Oke. Nanti untuk di video besok saya akan men-share ya bagaimana cara mencetak kartu vaksin, mulai dari mendownload, kemudian mengeditnya ya. Jadi tulisannya ini bisa diperbesar teman-teman ya. Kalau dia standar itu tulisannya kecil jadi kurang kebaca, tapi kalau kita sudah edit itu bisa diperbesar namanya, kemudian tanggal dan nomornya ya teman-teman ya. Jadi nanti bisa kebaca walaupun kita cetak dalam bentuk ATM ataupun KTP ya. Kemudian bagaimana cara mengeditnya, bagaimana cara mengeprintnya, kemudian cara mengelaminatingnya, dan sampai menjadi satu kartu vaksin dalam bentuk ATM maupun KTP teman-teman. Oke. Jadi buat teman semua ini salah satu momen penting ya buat teman semua dalam hal bisnis jasa pencetakan kartu vaksin tersebut teman-teman ya. Oke. Nah, jadi untuk video selanjutnya saya akan bisa
buat tutorialnya nanti. Teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya, biar nanti teman-teman tahu jika saya mau upload video baru ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja untuk share pada video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke, salam wira usaha.